Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم
ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat nomor 10. Apa bunyinya? Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Apa terjemahannya? Pada hari itu celakalah para pendusta. Para pendusta itu kan banyak, nggih. Banyak napa sedikit? Para pendusta itu banyak. Dan hal yang mereka dustakan juga macam-macam. Di dalam ayat yang ke-11 yang akan kita pelajari pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala membeberkan salah satu bentuk kedustaan yang paling parah. Allah menjelaskan di dalam ayat yang ke-11 ini pendusta level tinggi. Siapakah mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Mendustakan hari kiamat. Apa maksudnya mendustakan hari kiamat? Ora percaya. Maka orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, mereka adalah pendusta besar. Walaupun dia adalah tokoh yang terkenal sekalipun. Makanya secara gamblang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini salah satu jenis pendusta, salah satu varian pendusta yang sangat parah kedustaannya, yaitu mendustakan adanya nopo? Hari kiamat. Kenapa Ustadz? Kok nggak percaya dengan hari kiamat itu adalah termasuk kedustaan yang paling parah? Pertama, karena dalil-dalil yang menyebutkan adanya hari kiamat dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari ijma, dan dari logika sangat jelas sekali. Karena dalil-dalil yang menyebutkan adanya hari kiamat dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari ijma, dan dari logika, dalil akli, sangat jelas sekali. Sehingga menolak adanya hari kiamat
sama saja menolak sesuatu yang sangat gamblang. Lawang setiap hari loh, kita ini mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Penguasanya hari pembalasan. Setiap hari kita ulang-ulang berapa kali? Minimal 17 kali. Itu kalau kita cuma ngitung sholat yang fardu tak. Gimana kalau ditambah qobliyah? Gimana kalau ditambah ba'diyah? Gimana kalau ditambah tahajud? Gimana kalau ditambah duha? Gimana kalau ditambah sholat sunnah mutlak? Berapa kali setiap hari kita menyebutkan hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat? Apa jangan-jangan orang sholat dia? Apa sholat tapi orang mudeng? Hari kiamat itu setiap hari kita ulang-ulang ayatnya. Kalau bangsa Arab mengatakan yungkiru syamsa fi rabi'atin nahar. Orang yang mengingkari sesuatu yang jelas itu seperti mengingkari matahari di siang bolong. Ya. Endi ora nana, lah kayak apa? Ora nana. Astagfirullah. Pertama, kenapa orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu dikatakan sebagai pendusta yang paling parah? Apa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang hari kiamat, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maupun ijma, maupun logika, dalil akli. Nanti kita akan jelaskan, insya Allah sangat jelas. Yang kedua, karena mendustakan hari kiamat sama saja mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan surga, mendustakan neraka, mendustakan alam kubur. Akeh banget bu, buntute. Jadi mendustakan hari kiamat itu sama saja mendustakan sinten? Allah. Mendustakan Rasulullah SAW. Mendustakan apa tadi? Surga, neraka, alam kubur. Mendustakan Al-Quran. Tambahin. Kenapa Ustaz kok bisa buntutnya jadi panjang gitu? Iya. Karena yang mengabarkan ada hari kiamat sinten? Allah. Kok nggak percaya apa yang dikabarkan oleh Allah? Itu namanya mendustakan Allah. Allah itu maha benar. Al-Haqqu. Berarti kalau maha benar, apapun yang difirmankan pasti benar. Apapun yang disampaikan pasti jujur, tidak ada kedustaan sedikit pun. Maka ketika meragukan, bahkan tidak percaya dengan apa yang sudah Allah sampaikan, berupa akan adanya hari kiamat, itu sama saja mendustakan sinten? Allah. Juga mendustakan siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Kanjeng Nabi SAW bolak-balik menyampaikan hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Mesti wal yaumil akhir. Hari akhirat, hari kiamat,
Ya. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lagi-lagi yaumil akhir. Wah, itu kalau dikumpulkan hadis-hadis tentang hari akhir itu, waduh. Wong hadis tentang alam barzakh saja, hadis tentang alam barzakh tok itu bisa dijadikan disertasi, tebelnya segini. Itu pun hanya diambil dari Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Padahal kitab hadis itu ada ratusan. Itu cuma diambil dari 9 kitab hadis Kutubut Tis'ah. Itu sudah jadi disertasi segini. Itu baru membahas alam barzakh. Padahal hari kiamat itu enggak cuma melulu alam akhirat, itu enggak cuma melulu alam barzakh. Setelah alam barzakh masih ada sirat, masih ada mahsyar, masih ada apa lagi? Mizan, apa mizan? Timbangan, masih ada apa lagi? Apa? Penimbangan amalan, ya. Kemudian masih ada surga, masih ada neraka, macam-macam. Itu bisa jadi ensiklopedi itu. Ya, ensiklopedi hari kiamat. Ya. Itu mendustakan Rasul SAW. Mendustakan Al-Quran. Lawang Al-Quran dari buka pertama kali. Cirinya orang yang beriman. Ya, tadi udah Malik Yaumiddin ya, Al-Fatihah. Begitu buka pertama kali hari kiamat, ketika pertama kali kita buka di surat Al-Baqarah, cirinya orang yang beriman, cirinya orang yang bertakwa. Setelah Allah menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal ghaib. Hal ghaib niku napa to? Hah? Yang enggak kelihatan tapi ada. Jadi bukan sesuatu yang enggak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu bukan ghaib. Ghaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Berarti tidak ada itu nggak mesti, tidak kelihatan itu tidak mesti tidak ada. Kaya tahu mati, kaya tahu weruh apa? Surga neraka, ngeramal, ngarang. Ngeramal. Yang nyampaikan dukun apa? Menyampaikan Allah kok ngeramal piye toh? Yang nyampaikan itu Rasul SAW. Kok ngeramal? Ya. Al-Quran yang menyampaikan, hadis Nabi SAW yang menyampaikan. Ya. Ya tapi kan nggak pernah ngelihat. Loh, kalau nggak pernah ngelihat, apa berarti nggak ada? Dan jenengan itu punya utek nggak sih? Kita tanya sama orangnya, bukan sama jenengan ya. Jenengan jangan marah sama saya. Ini lagi dialog imajiner. Ya. Imajinasi dialog. Ya. Jenengan ini ndak utek orang. Ya duwe, lendi utek kayak. Ya ora keton, jajal dibuka. Ayo dibuka. Begitu dibuka, lagi apa lagi? Iya, Pak. Otak. Oh, otak. Otak itu akal toh. Apakah setiap yang berotak itu berakal? Jadi ketika saya ngomong orang duwe otak itu maksudnya nggak punya akal. Saya punya akal. Mana akalnya? Ya nggak kelihatan dong, ditutupi patok kepala. Ayo dibuka aja patok kepalanya.
buka batok kepalanya, foto cepret, ya, dijahit lagi, sudah sadar, teku. Ini bukan akal, ini adalah otak. Tidak setiap yang berotak itu berakal. Contohnya sapi. Tahu mangan otak sapi? Nah, pernah makan otak sapi? Kemarin pas lagi kurban ya. Apakah ketika sapi itu punya otak berarti sapi itu berakal? Tidak. Kalau sapi itu berakal, kon mangkat masjid. Iya, yang wajib sholat itu kan yang berakal. Nun sewu, orang gila. Maaf, orang gila. Dibuka batok kepalanya, ada otaknya enggak? Ada. Apakah mereka berakal? Tidak. Terus mana? Gak kelihatan akal itu. Berarti gak ada? Ada. Jadi yang namanya gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Jadi kenapa mendustakan hari kiamat itu adalah bentuk kedustaan yang paling parah? Apa yang pertama? Karena dalil-dalilnya sangat gamblang. Yang kedua, karena itu sama saja mendustakan Allah, Rasulnya, Al-Quran, dan seterusnya. Tapi walaupun itu adalah kedustaan yang sangat parah, mereka tanpa malu mengulang-ulang pendustaan tersebut. Dari mana kita tahu mereka mengulang-ulang pendustaan itu? Dari kalimat alladzina yukadzibuna. Yukadzibun, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, itu fiil apa? Fiil apa? Mudhari'. Ya orang apa ya sinau bahasa Arab dididik ya. Di dalam bahasa Arab itu ada fiil madhi, ada fiil mudhari'. Fiil madhi itu pas ten, sesuatu yang sudah lampau, niku fiil madhi. Kalau fiil mudhari itu presenten, hari ini dan esok yang akan dilakukan. Kalau sebuah kalimat ada fiil madhinya, sebuah ayat ada fiil madhinya, maaf kok madhi sih, fiil apa tadi? Mudhari'. Kalau ada sebuah ayat di dalamnya fiil mudhari', maka salah satu pelajaran yang bisa diambil bahwa perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi mereka itu mendustakan atau terus-menerus mendustakan. Terus-menerus mendustakan. Itu yang mereka kerjakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang selalu mendustakan hari kiamat. Tanpa malu terus-menerus mengulang-ulang itu. Padahal jelas-jelas salah, jelas-jelas itu adalah kedustaan yang paling parah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Padahal meyakini adanya hari kiamat itu adalah salah satu bentuk keyakinan kita akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kok percaya hari kiamat menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dunia ini orang jahat apa sudah dapat balasan full? Full gue maksudnya apa? Sempurna. Wah, sempurna balasan. Wong penjahatku sempurna ya. Apa ya? Ya full mula. Penuh. Ya. Apa orang jahat yang ada di dunia ini mereka sudah dapat balasan full? Apa malah kadang-kadang wong jahat ongkang-ongkang? Penjahat tapi orang tahu kecekel. Ya. Karena dia punya sekian banyak backingan. Ya. Yang penting dia punya duit yang tidak berseri kayak tisu, dicukut, anak maning cukut, anak maning. Ya jangan sampai habis. Ini kan cuma contoh aja. Ya. Karena uangnya tidak berseri, polisi disuap, jaksa disuap, hakim disuap, semuanya disuap. Padahal penjahat besar. Lah, orang kayak gini mati, terus rampung. Kok enak temen? Kok enak banget penjahat selesai begitu saja nggak ada balasannya. Allah itu maha adil. Adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan menunjukkan bahwa Allah maha adil. Orang-orang jahat yang di dunianya belum mendapatkan balasan secara tuntas, maka akan mendapatkan balasannya kapan? Hari kiamat. Dan hari kiamat enggak ada. Baik, sekarang kita pindah orang jahat. Berarti kebalikannya apa? Orang baik. Orang baik. Ada enggak orang baik yang malah dizolimi terus? Wonten? Jadi dulur, ya ngalahan banget. Ya, tanahnya bolak-balik diserobot nang dulur liane. Dianya ya ora apa-apalah. Sabar, menjaga apa? Persaudaraan. Ternyata malah tuman. Ya. Yang nyerobot malah tuman, ketagihan, ngasuke nyerobot maning. Astagfirullah. Sabar. Sampai matinya entong tanah. Dizolimi terus. Mati dia. Meninggal dunia. Setelah itu selesai urusan? Enggak. Dia belum mendapatkan balasan dari kesabarannya. Dia belum mendapatkan balasan dari pengorbanannya. Kalau nggak ada hari kiamat, terus kapan dia akan dibalas? Itu namanya logika. Makanya saya tadi bawakan selain Quran, hadis, ijma, terus apa? Logika. Ini logika. Dalil akli. Kalau Quran, hadis, ijma niku dalil apa? Nakli. Bedanya Quran apa? N karo A. Ya. Nakli sama apa? Akli. Yang akli itu logika, yang nakli itu Quran, hadis, ijma. Kiamat itu landasannya bukan cuma dalil nakli, dalil akli pun melandasi adanya hari kiamat tersebut. Ya. Baik. Di dalam ayat ini, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Hari kiamat dinamai oleh Allah yaumiddin. Din niku napa? Agama. Iya, salah satu artinya iya. Di sini apa?
pembalasan. Kenapa Yaumiddin dinamai? Kenapa hari kiamat dinamai hari pembalasan? Karena pada hari itu seluruh perbuatan hamba akan mendapatkan balasan. Perbuatan yang baik apa yang buruk? Hati-hati. Karena setelah kehidupan dunia ini akan ada alam lain, dan alam itu perbuatan kita akan dibalas. Maka berhati-hatilah sebelum berbuat ketika di dunia ini. Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, akan ada balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yarah niku napa? Melihat. Melihat apa? Balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau tadi khairan, yang ini apa? Syarran. Yang baik sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Oke, walaupun jenengan gue baru nang karpet anak apa? Anak upil. Ya. Terus dicukut ngagem napa? Tisu. Terus dibungkus. Terus disak. Nah, kotoran cecek aja disak. Ini Arab sholat aja disak. Udah selesai sholat enggak apa-apa, nanti dibuang di mana? Tempat sampah. Sekecil itu amalan, akan ada balasan. Tapi ingat, itu bukan hanya berlaku untuk kebaikan. Sekecil apapun keburukan, akan ada balasan. Walaupun cuma seleret, jalan tanggane apa ini anyar. Wah, kayaknya nyicil kayak nang bank kayak. Cuma gitu toh. Hati-hati, ada balasannya. Makanya hati-hati ketika ngomong, ketika milih pembahasan. Jangan gampang terbawa arus. Ya. Sekarang yang lagi hit apa? Yang lagi rame apa? Di grup jadi bahan apa? Ngobrol panjang. Akhirnya terjerumus kepada gosip. Yang digosip ustadz maning. Astagfirullah. Semuanya komentar. Emang kita sudah kehabisan pekerjaan yang baik toh? Emang kita ini nggak punya aib toh? Gosip apa sih? Alhamdulillah jenengan nggak tahu. Kalau jenengan nggak tahu, nggak usah cari tahu. Wah, jajalah searching gosip paling hot. Buat apa? Buat apa? Searching kita itu dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok istri kita ikut-ikutan? Ingatkan. Ya. Jangan biarkan istri kita ikut-ikutan gosip. Tahu nggak? Antara istri Nabi SAW itu ada kecemburuan enggak? Pernah terjadi kecemburuan enggak antara istri-istri Nabi? Pernah. Manusiawi. Manusiawi. Antar madu, rame, manusiawi. Tapi begitu ada yang gosip, marah Nabi SAW. Pernah ada salah satu istri Nabi SAW ngomongin istri yang lainnya. Apa kata beliau? Si A ngomongin si B. Si A ngomong gini,
hasbuk min fulanah annaha kada wa kada. Wahai Rasul, si B itu pendek. Cuma ngomongin apa? Pendek. Si A ini lebih apa? Lebih tinggi. Apa kata Nabi SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajat. Istriku, barusan kamu itu ngomong satu kalimat. Andaikan satu kalimat ini dicemplungkan ke laut, maka laut itu akan berubah menjadi busuk semuanya. Bayangkan, ini bangkai apa ini kok bisa mengubah apa? Satu laut, bayangkan laut, udah kolam, laut, dan air laut itu air yang asin. Ya. Sehingga kalau bangkai itu nggak terlalu ngaruh kepada apanya? Airnya. Tapi ini bangkai apa? Kok bisa mengubah air laut menjadi busuk semuanya? Bangkai apa itu? Gosip. Bangkai namanya apa? Gosip. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Maka jangan biarkan istri kita gosip atau berteman dengan orang yang suka gosip. Ya. Dan dicek. Ya. Tadi ketemu sama Bu Anu ngobrol apa coba? Ngomongin istri orang enggak? Enggak kok, temenan. Enggak bener. Pokoknya kalau sudah mulai ngomongin istri orang, stop, pergi. Kalau nggak bisa ngomongin, pergi. Kalau bisa ngomongin, ngomongin. Jangan ngomongin orang lain. Kayak nggak ada kerjaan lain apa? Jajal kayak wis disapu apa urung omahe? Apa maning? Hah? Wis masak apa urung? Apa lagi? Wis gawe kopi urung. Ya. Jadi banyak banget kerjaan. Sudah ngapalin Quran belum? Sudah murojaah belum? Sudah ngapalin hadis belum? Sudah dengerin pengajian atau belum? Kayak kehabisan aktivitas ngobrolin aib orang lain, gosip. Ya. Dan ini bukan cuma istrinya tok, termasuk suaminya. Ngomongin bojone jebule awake dhewek iki padha baik. Ya. Update Ustaz, update. Ya Allah, update imanmu ya loh. Update gosip. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kepercayaan kita tentang adanya yaumiddin, hari pembalasan, akan membuat kita semakin hati-hati di dalam berucap, di dalam berbuat. Karena semua ucapan dan perbuatan, bahkan apa yang kita simpan di dalam hati kita, apa yang dikerjakan di dalam hati kita, itu ada balasannya. Yang baik maupun yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.